Halo pemirsa, ketemu lagi sama Mas Heru, salam waras, salam NKRI harga mati. Pagi ini saya ingin melanjutkan obrolan bagaimana perkembangan terkini dari polemik ijazah Pak Jokowi. Perlu diketahui saat ini isu jasa Pak Jokowi menjadi viral, menjadi trending topik berbagai platform sosial, dan tentunya ini menjadi sebuah perhatian yang cukup menyita waktu, menyita tenaga, dan juga produktivitas masyarakat Indonesia. Cukup disayangkan juga bahwa polemik ijazah Pak Jokowi ini terus menggelinding, terus liar, dan semakin panas semakin hari. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama agar polemik ijazah Pak Jokowi ini agar terurai, agar terselesaikan, dan tentunya bisa diambil hikmahnya dan bisa diterima apapun kesepakatan. Intinya kita menghargai produk hukum. Oke, bagaimana dan apa yang sudah dilakukan pihak-pihak terkait dalam berburu atau mengklarifikasi atau bahkan membuktikan keabsahan dari jasa Pak Jokowi. Tentunya ini menjadi jawaban yang hari ini akan kita kupas, kita sampaikan. Oke, saya banyak pertanyaan yang berkaitan apakah teman-teman pemburu ijazah Pak Jokowi ini saat ini merasa tertekan, apakah mereka merasa dibully dan bahkan mereka merasa dipojokkan, karena informasi-informasi yang saya pikir ini tidak relevan, bahkan tanda petik saya katakan ini sesat. Mengapa demikian? Perlu saya informasikan, pada hari kemarin diinformasikan bahwa Baris-Krim menuju Solo dan menuju Yogyakarta dalam rangka pekerjaannya dalam hal klarifikasi ijazah Pak Jokowi, terutama mereka harus bertemu dengan teman-temannya, barang bukti yang akan dijadikan sebagai bukti-bukti terkait bagaimana ijazah Pak Jokowi ini akan segera terurai, bisa dipublikasikan, apakah nantinya betul Pak Jokowi ini alumni UGM, apakah benar UGM mengeluarkan ijazah dengan nama Pak Jokowi, alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Tentu ini menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan yang cukup menantang, pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan keterbukaan dan keikhlasan, dan tentu bagian keterbukaan ini menjadi portofolio bagi UGM sendiri, bagi Baris-Krim, dan tentunya bagi para pemburu ijazah Pak Jokowi itu sendiri. Oke, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Hari ini jam 9 ya, itu akan diadakan proses hukum lanjutan di Jakarta, di mana para lawyer Pak Jokowi akan membawa ijazah asli ke Baris-Krim. Hal ini diperlukan untuk tindakan penyidikan selanjutnya atas pelaporan yang dilakukan oleh TPUA untuk mengklarifikasi, untuk mencari kebenaran apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Jadi perlu saya garis bawahi secara gamblang, apa yang dilakukan oleh Baris-Krim kemarin dan hari ini berkaitan dengan isu ijazah Pak Jokowi adalah hasil dari pelaporan Tim Pembela Umat dan Aktivis atau TPUA. Jadi garis bawah tebal di bawah, bukan dari pelaporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya dalam beberapa hari yang lalu. Jadi ini perlu kita klarifikasi, karena informasi yang beredar, informasi yang membayang-bayangi saat ini, perburuan ijazah Pak Jokowi dan penyidikan yang begitu cepat, ya begitu mendadak tanda petik, dan begitu agresifnya yang dilakukan oleh Baris-Krim ada kaitannya dengan Jokowi, pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Ini salah. Perlu kita garis bawahi lagi setebal-tebalnya bahwa Baris-Krim melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan lebih jauh,
tentang penyidikan ijazah Pak Jokowi, dan kemarin sempat masuk di wilayah Jogja dan Solo, dan mereka bekerja untuk mendatangi para saksi temannya Pak Jokowi di saat kuliah, baik di UGM maupun di SD, SMA, dan sebagainya. Dan bahkan menginformasi di Yogyakarta juga bertemu beberapa dengan pihak UGM. Nah, tentunya hal-hal kejadian seperti ini menjadi benang merah bahwa sebenarnya TPUA sudah lama melakukan proses pengadilan, menegakkan hukum dalam koridor hukum sesungguhnya. Artinya apa? TPUA 6 bulan yang lalu sudah mendaftarkan gugatan terhadap keabsahan Pak Jokowi ini ke Barisskrim. Jadi sudah jelas dan sudah gamblang informasinya apa yang sedang dikerjakan proses hukum kemarin dan hari ini adalah proses hukum atas pelaporan, penyidikan, dan tentunya proses-proses lanjutan yang dilakukan, didorong, dan dimonitor oleh TPUA. Jadi bagi teman-teman ya netizen, jangan terlalu gegabah jumawa itu menyombongkan diri bahwa seolah-olah Pak Jokowi yang mendatangi Polda Metro Jaya memberikan dampak yang luar biasa, memberikan efek yang jauh lebih dahsyat ketimbang TPUA, sehingga mereka berasumsi apa yang dilakukan oleh Barisskrim kemarin dan saat ini hasil dari pelaporan dari Pak Jokowi, hingga informasi, isu, dan tentunya praduga-praduga yang sangat liar membenarkan adanya keterkaitan, kekuasaan, dan juga pengaruhnya Pak Jokowi terhadap institusi Polri. Menurut saya ini salah, karena TPUA sudah bekerja lama dan ini sepenuhnya hasil dari kerja-kerja TPUA untuk mengawal